Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, hari ini materi kita kali ini adalah membahas tentang SPAN PTKIN. Yang belum tahu apa sih sebenarnya kepanjangan dari SPAN PTKIN? SPAN PTKIN adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi semua universitas Islam negeri itu bersatu pada proses yang dinamakan SPAN PTKIN. SPAN PTKIN pada tahun kemarin, tahun 2021, melibatkan 17 universitas Islam negeri, 34 IAIN, 7 STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan 1 Universitas Singa Perbangsa Karawang. Jadi kalau ditotalkan itu sebanyak 39 universitas yang ikut bergabung pada seleksi SPAN PTKIN. Seleksi SPAN PTKIN biasanya mayoritas yang dibuka untuk program studinya itu adalah program studi keislaman dan jurusan pendidikan. Oke, pada proses seleksi SPAN PTKIN, apakah SPAN PTKIN itu bisa menggunakan KIP kuliah? Coba kita cek ya. Yang pertama, cek di laman KIP kuliah Kemendikbud. Ternyata setelah dicek itu tidak ada profil perguruan Islam negeri. Berarti pada proses seleksi SPAN PTKIN ini tidak bisa menggunakan KIP kuliah. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu SPAN PTKIN itu kan di bawah naungan Kemenang, dan kalau senam PTN itu di bawah naungan Kemendikbud. Jadi untuk KIP kuliah itu kan di bawah naungan Kemendikbud. Jadi untuk proses SPAN PTKIN itu ia tidak bisa memakai kartu KIP kuliah ya. Alasan yang ketiga, jika di UIN ikut seleksi senam PTN dan SBMPTN itu dikarenakan di kampus mereka ada jurusan yang umumnya. Jadi untuk jurusan-jurusan yang umum itu biasanya ada jalur masuk lewat senam PTN dan SBMPTN. Kemudian untuk jalur masuk Universitas Islam Negeri itu ada 5 jalur ya. Yang pertama senam PTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga SPAN PTKIN, yang keempat UMPTKIN, dan yang kelima adalah jalur mandiri ya. Kemudian pada SPAN PTKIN itu adalah seleksi yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Buat siapa sih? Yaitu bagi siswa yang memiliki prestasi akademik yang bagus, akademik yang tinggi, yaitu diperuntukkan bagi siswa SMK, Madrasah Aliyah, Madrasah MAK, dan pesantren muadalah. Apa sih sebenarnya pesantren muadalah itu? Yaitu pesantren yang dimana kurikulumnya itu mengikuti kurikulum formal, meskipun memang basis mereka itu kitab kuning ya. Jadi mereka masih bisa ikut SPAN PTKIN. Untuk pola seleksi SPAN PTKIN, biasanya pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Universitas Islam Negeri, IAIN, STAIN, dalam satu sistem yang dilaksanakan secara terpadu dan serentak. Dan untuk kepanitiaannya itu biasanya Menteri Agama Republik Indonesia menunjuk panitia siapa yang berhak menjadi panitia pelaksana SPAN PTKIN tersebut. Untuk jalur macam-macam seleksi SPAN PTKIN itu ada 3 ya, yaitu SPAN PTKIN, SPAN PTKIN, dan jalur mandiri. Jadinya buat siswa bisa pilih tuh jalur mana yang kalian ingin ikuti. Kalau SPAN PTKIN hampir sama dengan senam PTN ya, yaitu jalur rapot, jadi kalian tidak perlu tes. Pada ketentuan umum, SPAN PTKIN adalah seleksi nasional berdasarkan penjaringan akademik dengan menggunakan nilai rapot, yaitu nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 nanti akan dimasukkan ke dalam PDSS oleh pihak sekolah.
Persyaratan siapa sih yang berhak ikut, yaitu seluruh siswa SMA, SMK, MA, MAK, dan pesantren muadalah yang lulus pada tahun ini. Jadi pada yang lulus pada tahun kemarin ya, itu tidak boleh ikut pada jalur SPAN PTKIN. Mereka bisa ikut nanti pada jalur UM SPAN PTKIN. Yang kedua, memiliki nisan yang valid ya. Jadi kalian harus memiliki nisan yang paling terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu rekomendasi dari kepala sekolah. Kalau sudah direkomendasikan, kalian bisa deh langsung mendaftar. Tata cara pendaftaran, yang pertama pihak sekolah dulu nih yang mendaftar, yang kedua baru siswa. Kalau pihak sekolah yang pertama NPSN ya, sekolah itu harus memiliki NPSN. Kalau sekolah tidak memiliki NPSN, berarti sekolah itu mengajukan surat permohonan kepada panitia, kepada laman yang sudah tertera ya, kepada panitia, dan membubuhkan atau melampirkan SK kepala sekolah. Nanti panitia akan menjawab atau memberikan password agar bisa login ke proses pendaftaran. Yang kedua yaitu mengisi data sekolah. Dalam hal ini guru BK mengisi data sekolah, upload akreditasi sekolah, terus profil sekolah dan capsek. Semua data-data tersebut diisi oleh guru BK ataupun operator. Nanti setelah itu baru klik pendaftaran. Nah, berikut ini alur pendaftaran sekolah ke proses pendaftaran SPAN PTKIN ya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian yang kedua adalah login siswa. Setelah sekolah mendaftar, data-data sekolah dan siswanya dimasukkan, semua data, PDSS, nilai-nilai kalian sudah dimasukkan, kalian bisa login siswa. Nah, ketika kalian mau login siswa, kalian mengisi data kalian. Jangan sampai salah ya, yang perlu diperhatikan, kalian harus teliti tentang data-data kalian. Jangan sampai salah mengisi biodata. Yang ketiga yaitu memilih program studi ya. Kalian berhak memilih program studi yaitu 2 universitas, dan masing-masing satu universitasnya itu memilih 2 program studi. Yang keempat, finalisasi. Setelah kalian sudah finalisasi, ingat tidak bisa dirubah, dan yang terakhir adalah kalian baru bisa mendaftar. Berikut ini adalah alur pendaftaran SPAN PTKIN buat siswa ya. Kalian bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 6 tahap-tahapannya seperti apa. Yang saya tekankan, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk memilih program studi, siswa memilih 2 PTKIN, berarti kalian berhak memilih 2 universitas, dan masing-masing universitas itu kalian memilih 2 jurusan, jadinya ada 4 jurusan yang kalian memiliki kesempatan untuk memilih. Dan yang terakhir adalah pilihan pertama dan kedua itu kalian benar-benar tetapkan, karena prioritas karena panitia akan melihat prioritas pilihan. Jadi kalau pilihan pertama berarti itu prioritas kalian. Biasanya panitia melihat itu ya, itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian pada proses seleksi, yang pertama sekolah melakukan pemeringkatan terlebih dahulu nih ya, biasanya guru BK dari nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Yang kedua, melihat akreditasi sekolah seperti apa. Yang keempat, sertifikat sekolah memiliki prestasi-prestasi apa di sekolah. Yang ketiga ini sertifikat, kalian juga harus memiliki sertifikat karena akan untuk sebagai bahan pertimbangan penilaian panitia. Yang keempat, panitia menentukan siapa yang berhak ikut ya, dalam hal ini biasanya kepala sekolah ya, atas rekomendasi kepala sekolah. Dan yang kelima, siswa baru boleh mendaftar. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan materi SPAN PTKIN bisa dimengerti dan dipelajari oleh anak-anak kelas 12. Mudah-mudahan bisa paham. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau chat saya secara pribadi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.